Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurman, NIM 231010117. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas individu 2 untuk mata kuliah Machine Learning dengan topik Artificial Neural Network Perceptron dengan studi kasus klasifikasi kredit pelanggan melalui perhitungan manual dan Excel. Sumber referensi video yang saya gunakan dapat diakses di tautan yang tertera pada slide. Baik, mari kita mulai. Nah, di sini sebelum kita masuk ke perhitungan, mari kita pahami dulu konsep dasarnya. Jadi, artificial network ini adalah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. ANN terdiri dari neuron buatan yang saling terhubung dan mampu belajar dari data. Nah, perseptron itu sendiri adalah model ANN yang paling sederhana, dirancang khusus untuk klasifikasi biner. Artinya, outputnya hanya dua, kemungkinan ya atau tidak, 1 atau 0. Cara kerjanya cukup intuitif seperti yang terlihat pada diagram ini. Di sini ada input X1, X2, dan X3 dimasukkan ke dalam neuron, kemudian dihitung net input atau V, yaitu hasil penjumlahan bobot dikali input. Net input ini lalu diproses oleh fungsi aktivasi, dalam kasus ini menggunakan step function. Jika V lebih besar sama dengan 0, output adalah 1. Jika V kurang dari 0, maka outputnya adalah 0. Sekarang mari kita lihat permasalahannya. Di sini sebuah perusahaan kredit ingin memprediksi apakah calon pelanggannya layak mendapatkan pinjaman atau tidak. Logikanya sederhana, jika pelanggan diprediksi bangkrut, maka tidak diberi pinjaman. Jika tidak bangkrut, maka layak menerima kredit. Data historis yang digunakan untuk melatih model ada 5 data dengan 2 fitur. Itu ada X1 dan X2. X1-nya yaitu harta pelanggan dan X2 adalah utang pelanggan. Kemudian lalu statusnya di encode, tidak bangkrut sama dengan 1, bangkrut sama dengan 0. Dan pertanyaan akhir yang ingin dijawab adalah jika ada pelanggan baru dengan harta 0,7 dan utang 0,6, apakah ia layak mendapat pinjaman atau tidak? Nah, itulah yang akan kita jawab menggunakan model perseptron ini. Sebelum training dimulai, kita perlu menentukan parameter awalnya. Pada tugas ini, parameter yang digunakan adalah bobot awalnya atau W1-nya adalah min 1,8 dan W2-nya adalah 2,9 dengan learning rate 0,9 dan threshold adalah 0. Adapun formula yang digunakan ada 4, yaitu ada net input, yaitu V sama dengan W1 kali X1 tambah W2 kali X2, dan fungsi aktivasi action sama dengan jika V lebih besar dari 0 dan jika 0 dan 0 jika V kurang dari 0. Errornya sama dengan Y kurang Y prediksi. Selisih antara target dan output. Kemudian update bobotnya yaitu W baru sama dengan W lama ditambah learning rate dikali error dikali X. Langkah algoritmanya juga sangat sistematis, yaitu inisialisasi, hitung net input, hitung output, hitung error, update bobot, lalu ulangi sampai semua error sama dengan 0 atau model konvergen. Itulah inti dari algoritma perseptron. Nah, mari kita lihat proses trainingnya. Ini adalah epoch 1 atau iterasi pertama dengan bobot awal W1 sama dengan min 1,8 dan W2 2,9. Di sini kita akan proses satu persatu setiap data. Nah, seperti yang terlihat di sini, pada data 5 terjadi error karena prediksi 1, padahal targetnya adalah 0, sehingga bobot terus diperbarui. Kemudian kita lanjut ke iterasi 2. Nah, prosesnya sama diulangi untuk kelima data, dan data 1 masih salah prediksi, bobot kembali diperbarui menjadi W1 sama dengan min 0,45, W2 sama dengan 1,19. Kemudian di sini masih ada error, sehingga proses iterasi dilanjutkan hingga iterasi ketiga dan keempat. Nah, ini adalah iterasi ketiga dan keempat. Nah, pada iterasi 3 ini masih terdapat beberapa error pada data 1 dan 2, namun model sudah semakin mendekati konvergen. Yang paling penting adalah iterasi keempat. Ini ditandai dengan tanda centang hijau. Seluruh 5 data sudah diklasifikasi dengan benar. Error pada semua data sama dengan 0, artinya model telah konvergen. Nah, bobot akhir yang diperoleh setelah konvergen adalah W1 sama dengan 0,54 dan W2 sama dengan min 0,25. Nah, model ini selesai dilatih dan siap digunakan untuk prediksi.
Nah, kemudian selain perhitungan manual, saya juga akan melakukan verifikasi menggunakan Microsoft Excel. Setup awal di Excel sama persis dengan perhitungan manual. Nah, bisa dilihat di sini ada W1 dan W2, learning rate dan threshold. Kemudian rumus-rumusnya juga sama, itu hasilnya konsisten. Setelah 4 iterasi, bobot akhir di Excel juga menghasilkan W1 sama dengan 0,54 dan W2 sama dengan min 0,25 dan seluruh data diklasifikasikan dengan benar. Ini membuktikan bahwa perhitungan manual yang saya lakukan sudah akurat. Nah, kemudian di slide ini saya juga melampirkan dokumen tulisan tangan sebagai bukti perhitungan manual secara fisik. Nah, dokumentasi ini mencakup iterasi 1 dan 2 lengkap dengan rumus dan inisialisasi parameter, perhitungan fee dan update bobot setiap data, bobot akhir setelah konvergen, prediksi data baru dengan X1 sama dengan 0,7 dan X2 0,6. Ini menjadi bukti bahwa saya memahami prosesnya secara menyeluruh. Nah, kemudian di sini sebagai pelengkap saya juga mengimplementasikan algoritma perceptron menggunakan Python dengan library NumPy. Kode ini terdiri dari 3 bagian. Itu ada definisi data, array X untuk fitur dan Y untuk target, ada inisialisasi parameter, dan loop training. Nah, kode ini singkat tapi mencerminkan dengan tepat logika algoritma perceptron yang sudah kita bahas secara manual. Nah, sekarang kita sudah sampai pada pertanyaan utama yang ingin dijawab sejak awal dengan bobot akhir W1 sama dengan 0,54, W2 sama dengan min 0,25. Kita prediksi pelanggan baru dengan harta X1 sama dengan 0,7, utang X2 sama dengan 0,6. Nah, di sini karena fee-nya sama dengan 0,228, maka lebih besar sama dengan 0, maka Y-aksen sama dengan 1, yang artinya pelanggan diprediksi tidak bangkrut dan layak mendapat pinjaman. Nah, konsistensi ini membuktikan bahwa validitas dari seluruh proses perhitungan. Nah, sebagai penutup, di sini ada 5 poin pada kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada NN perceptron adalah model neural network yang paling sederhana untuk klasifikasi biner. Kemudian yang kedua, algoritmanya bekerja secara iteratif. Kemudian yang ketiga ada formula update bobot adalah W baru sama dengan W lama ditambah learning rate kali error kali X. Kemudian yang keempat, model berhasil konvergen setelah 4 iterasi. Yang kelima, prediksi untuk pelanggan baru harta 0,7 dan utang 0,6 menghasilkan layak mendapat pinjaman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.